Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herma Yulia SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ulu, berasal dari SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Kali ini saya akan menunaikan tugas saya pada tugas 2.3.A.8, koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian A, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi yang telah dipelajari. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dalam kegiatan coaching, alur percakapan yang digunakan adalah alur tirta, yaitu memenuhi, mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awalnya, sebelum mempelajari modul ini, saya merasa khawatir akan kesulitan mempelajari materi dan mengimplementasikannya. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya merasa sangat tertarik untuk mempraktikkan dan menerapkan kegiatan coaching. Kemudian, saya merasa senang mempraktikkan kegiatan coaching alur tirta dan observasi kegiatan coaching bersama teman CGP lainnya. Selanjutnya, saya merasa optimis bahwa saya akan dapat mengimplementasikan kegiatan coaching di sekolah saya bersama siswa dan teman-teman sejawat saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dan mempraktikkan coaching dengan alur tirta dan kegiatan observasi coaching bersama teman CGP saya lainnya. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Hal yang masih perlu diperbaiki dalam kegiatan coaching adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat atau coach saya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya memahami modul 2.3, kompetensi diri saya mulai berkembang dengan mempraktikkan kegiatan coaching, baik sebagai coach, coachee, maupun observer. Ketika saya melakukan praktik coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya untuk mengikuti alur coaching yang baik, secara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi serta dapat melakukan kegiatan coaching yang memberikan perhatian dengan penuh, bersikap terbuka, dan bertanggung jawab. Bagian B, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana melakukan kegiatan coaching yang baik sehingga permasalahan yang ada dapat mendapatkan solusi yang tepat. Ketika kita melakukan kegiatan coaching, kita harus menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Mengacu pada paradigma berpikir coaching, kita sebagai coach harus mampu fokus pada coachee atau rekan yang akan kita kembangkan.
bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, dengan prinsip coaching, kita harus mampu menjalin kemitraan terhadap coachee atau rekan kita dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi coachee atau rekan kita agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Saat praktik coaching, kita mengikuti alur Tirta yang memuat mengenai tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan coachee atau rekan kita menemukan solusi atas permasalahannya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Kegiatan coaching mengembangkan potensi diri kita untuk memahami atau empati kepada orang lain, baik itu siswa maupun rekan sejawat. Selaku guru penggerak, kita memiliki peran yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Ketika kita memiliki kompetensi coaching yang baik, maka kita akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membina dan mengembangkan warga sekolah dengan tepat. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang mungkin timbul adalah menyatukan pemahaman tentang coaching supervisi akademik di lingkungan sekolah. Selama ini, kegiatan supervisi hanya sebagai kegiatan penilaian yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru. Namun, sebenarnya supervisi akademik merupakan kegiatan coaching yang akan menggali potensi dan kompetensi guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk identifikasi tantangan tersebut adalah antara lain dengan memberikan pemahaman mengenai coaching supervisi akademik kepada pemimpin sekolah dan rekan sejawat, baik melalui diseminasi maupun kelompok komunitas sekolah atau MGMP di sekolah, dengan menyebarkan pemahaman dan contoh coaching supervisi akademik yang tepat. Bagian C. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah. Namun, supervisi yang dilakukan hanya sebatas penilaian kinerja saja. Umpan balik yang dilakukan merupakan solusi perbaikan yang diutarakan oleh pengawas. Sehingga, yang kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran hanya sekedar memenuhi tuntutan dari pengawas. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, untuk kegiatan coaching supervisi akademik dilakukan sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching yang tepat, dengan menggunakan alur Tirta, sehingga nantinya kegiatan supervisi akademik bukan hanya kegiatan penilaian saja, namun juga merupakan peningkatan dan pengembangan kompetensi guru. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dikaitkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik kepada modul 2.1 dan modul 2.2. Pada modul 2.1, di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan kemampuannya. Begitupun dengan kegiatan coaching. Coach memenuhi kebutuhan coachee melalui mendengarkan dengan aktif apa yang diutarakan coachee. Kegiatan coaching yang dilakukan adalah untuk mengembangkan potensi coachee guna menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Pada modul 2.2, di dalam pembelajaran sosial emosional, ada teknik stop dan mindfulness. Ketika melakukan kegiatan coaching, kita perlu menerapkan teknik stop dan mindfulness agar selaku coach dapat selalu fokus, memahami dan memperhatikan penuh coachee yang akan kita kembangkan. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya membaca Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Volume 11 nomor 5 bulan Oktober tahun 2022. Hal ini merupakan hasil dari penelitian Erik Wahyudi, Sri Utaminingsi, dan Erik Aditya Ismaya yang mengangkat judul Efektivitas Model
supervisi akademik berbasis coaching Motirta. Supervisi akademik berbasis coaching Motirta merupakan model pelaksanaan supervisi akademik dengan menerapkan coaching model Motirta. Motirta merupakan akronim dari Mitra, Orientasi, Tujuan, Identifikasi, Rencana, Tanggung Jawab, dan Refleksi. Dalam pelaksanaan supervisi akademik berbasis coaching Motirta terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.